Dan memasuki minggu kedua bulan Juli, sepertinya kalau misalnya kita lihat dari economic calendar, seharusnya minggu ini adalah minggu yang relatif lebih tenang. Kenapa? Karena lebih sedikit data yang berdampak tinggi atau berimbas tinggi. Tapi sayangnya itu tidak akan terjadi teman-teman. Karena posisinya adalah minggu ini kita akan berhadapan dengan deadline tarif dan juga ada FOMC minutes. Hanya saja mungkin yang akan saya tekankan di sini adalah poin kepada tentunya deadline tarif. Ini dia alasannya. So, faktor penggerak market ada dua yang terjadi di hari Jumat dan juga sampai detik ini yang kita anggap mungkin ini akan menjadi pemicu ataupun penggerak sentimen berikutnya. Yang pertama datang dari tarif. Ya, tentunya kita sudah sempat singgung ini di live streaming kemarin di hari Jumat. Kemudian juga terkait dengan rencana dari Trump adalah untuk mengirimkan surat pemberitahuan tarif yang akan segera diberlakukan atau yang diingatkan lebih tepatnya kepada negara-negara mitra dagang. Ini kaitannya dengan mungkin ada beberapa kesepakatan ataupun ada beberapa yang belum sepakat, sekaligus pengingat kepada mereka bahwa deadline 9 Juli sudah mendekat. Kemudian akan ada agenda pembayaran yang dimulai per 1 Agustus mendatang. Nah, di sisi lain kita juga dapat kabar terkait dengan OPEC meeting yang dimajukan 1 hari, seharusnya muncul di tanggal 6 tapi ternyata sudah muncul resultnya di tanggal 5 Juli. Karena memang pertemuan dimajukan 1 hari. Dan ya, saya rasa itu adalah rumor yang pernah kita bahas 1 minggu sebelumnya. Dan kemungkinan juga kita sudah lihat agendanya adalah menaikkan produksi sampai ke 548.000 barrel per hari. Tentunya ini lebih tinggi daripada pertemuan sebelumnya yang hanya sepakat 411 barrel per hari. Kira-kira apakah dampak yang terjadi pada harga minyak akan signifikan? Karena sampai saat ini bisa dibilang harga minyak bertahan di level 65 dan 66 dolar. Tapi ya mungkin saja kita akan lihat beberapa waktu ke depan akan ada dampak yang signifikan. Terkait dengan hal tersebut tentunya yang kita perhatikan minggu ini akan berdampak kepada sentimen seluruh pasar. Yaitu kaitannya dengan deadline tarif yang mendekat 9 Juli. Jadi perlu diingatkan lagi teman-teman, 9 Juli adalah deadline yang sudah ditentukan dari sejak jeda yang juga diumumkan waktu 2 April yang lalu. Jadi 2 April adalah resiprokal, kemudian di 9 Aprilnya terjadi kesepakatan untuk ditunda. Itu 90 hari ya kalau tidak salah. Dan itu berarti jatuh temponya adalah di tanggal 9 Juli mendatang. Nah, otomatis kita punya waktu sekitar 2 hari ke depan yang efektif. Sehingga kemungkinan kita akan coba lihat di sini ada beberapa hal yang mungkin akan diumumkan oleh Trump, termasuk juga dari Scott Bessent. Kalau kita lihat dari agendanya, menurut Trump, tadi pagi saya sempat mendapatkan informasi bahwa Trump akan mulai mengirimkan surat-surat tersebut ke beberapa negara mitra dagang dan itu dimulai hari Senin waktu setempat di jam 12.00 alias dini hari waktu Washington ya. Itu berarti kalau reflect ke Indonesia, di-convert ke Indonesia berarti sekitaran mungkin jam 23.00. Jadi hati-hati teman-teman, di malam hari kita akan coba lihat di situ apa saja poin-poin yang akan diumbar ataupun diumumkan oleh Donald Trump. Kalau misalkan lihat dari skemanya, sebetulnya sudah pernah sempat di-spill waktu hari Kamis mereka mengatakan bahwa kemungkinan tarif akan ada di kisaran 10-20%. Yang terendah tentunya, kemudian juga akan ada tarif yang paling tinggi adalah 50-60 atau bahkan 60-70%. Dan kemudian mulai berlaku per 1 Agustus untuk dibayarkan. Oke, yang perlu kita tahu di sini adalah ada ancaman tambahan untuk kenaikan tarif 10%. Ini dikenakan untuk khususnya negara-negara anggota BRICS ya. Berarti kita kaitkan dengan Rusia ataupun China yang memang notabene memiliki grup ataupun kelompok yang anti dengan kebijakan Amerika. Jadi dalam hal ini ya kita akan lihat ke depan ya, apakah ini akan memperuncing suasana kerjasama antara Amerika dengan China atau tidak. Karena harusnya ini dibuat terpisah, jadi kemungkinan kita akan lihat ini tidak terlalu berpengaruh ya terhadap hubungan, atau ekspektasinya jangan sampai berpengaruh lah. Nah, cuman khususnya China ya teman-teman. Minggu lalu juga kita sudah dapatkan kabar bahwasannya kemungkinan mereka berdua sudah sepakat untuk melonggarkan aturan kesepakatan itu. Ya, artinya dalam hal kesepakatan Mei waktu itu mereka sepakat untuk masing-masing melonggarkan kebijakan ekspor. China dengan rare earth mineralnya, kemudian Amerika dengan pelonggaran kepada ekspor chip ataupun teknologi chip untuk China. Jadi kita akan lihat ke depan ini akan menjadi sinyal positif. Itu sebabnya saya rasa yang membuat kenapa Hang Seng bertahan ya daripada indeks saham lainnya yang relatif mengalami penurunan. Nah, tapi kita akan lihat apakah secara serta-merta begitu deadline dihembuskan atau diumumkan, apakah itu akan memicu kepada aksi jual yang lebih besar kepada indeks saham global atau justru hanya akan terjadi penurunan singkat mungkin.
Nah, tapi yang harus kita lihat di sini adalah bahwasanya akan ada konsekuensi. Menurut Scott Bessent, di dalam surat tersebut Trump akan menyertakan terkait dengan konsekuensi apa yang bisa terjadi kalau tidak tercapai kesepakatan sampai 9 Juli. Nah, untuk sampai saat ini tekanannya adalah kepada Uni Eropa dan juga Jepang, di mana mereka belum capai kesepakatan. Bahkan Jepang itu diancam dengan tarif sekitar 30-40%. Padahal di reciprocal yang lalu itu cuma sampai 24% maksimalnya. Ya, artinya di sini ada konsekuensi di mana punishment ataupun hukuman dari Trump bisa saja berupa dengan tarif yang lebih tinggi. Bahkan mungkin lebih tinggi daripada tarif reciprocal yang diumumkan 2 April yang lalu. Oke, intinya sih kalau misalkan lihat dari Scott Bessent, dia mengingatkan kembali kepada negara-negara mitra dagang kalau ternyata tidak ada semacam negosiasi, kemudian tidak ada kesepakatan, maka tarif itu akan dikembalikan ke posisi 2 April yang lalu. Jadi kalau misalkan di tanggal 2 April tercantum sebagai kena tarif 30%, ya mau tidak mau dikenakan 30% tersebut. Nah, atau bisa saja lebih tinggi kalau ternyata Trump melihat ada tendensi bahwa negara tersebut memang sengaja atau memang tidak berniat untuk negosiasi. Ya kita tinggal tunggu saja. Ada waktu 2 hari ke depan untuk melihat hal tersebut terjadi atau bisa jadi take-out trending. Ya, dikategorikan dengan take-out trending atau Trump always chicken out, yang artinya sepanjang apa yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir, setiap dia mengancam ternyata itu tidak direalisasikan. Ya kita tunggu apakah itu akan terjadi lagi, artinya pengunduran, atau justru akan tetap diterapkan. Oke, kemudian terkait dengan Jepang, ini adalah mungkin hal yang agak kurang berkenan untuk BOJ, terutama kaitannya dengan upah real. Yang ternyata data terbaru bulan Mei itu menunjukkan datanya relatif turun, relatif drop sampai 2,9% untuk basis tahunannya, year on year. Nah, ini adalah penurunan kelima atau penurunan bulanan kelima berturut-turut, sehingga dampaknya mungkin akan signifikan terhadap keputusan kebijakan moneter berikutnya. Seperti kita ketahui bahwa BOJ setiap pertemuan selalu menekankan mereka akan membuka jalur kenaikan semua dengan catatan kalau inflasi bergerak naik atau mengalami kenaikan, termasuk upah yang ataupun gaji yang diterima oleh warga sana itu mengalami kenaikan sesuai dengan inflasinya. Jadi kalau misalkan ternyata upah ini turun, saya rasa ini akan mengancam kepada potensi kenaikan suku bunga BOJ berikutnya, alias mungkin kita tidak akan dapatkan kenaikan tersebut dalam waktu dekat. Dan itu sebabnya mungkin akan ada ancaman pada USD Japanese Yen. Bersiaplah kemungkinan untuk potensi kembali kenaikan ke atas 146 atau bahkan di atas 148 ya. Tapi untuk sementara waktu ini mungkin relatif safe dengan asumsi bahwa dia akan bersifat atau dilirik sebagai salah satu safe haven. Berarti Japanese Yen menguat, USD Japanese Yen akan mengalami penurunan. Hanya saja ini mungkin belum tentu akan signifikan karena kalau kita lihat dari US Treasury-nya juga mengalami kenaikan. Oke, ada beberapa catatan yang menggugah di sini, yaitu kaitannya bahwa kesepakatan yang sudah tercapai di awal tahun kemarin sebetulnya sudah beberapa atau bahkan mungkin mayoritas sudah terrealisasi ya, terutama untuk perusahaan-perusahaan atau pabrikan yang relatif besar. Tapi untuk pabrikan kecil, kelihatannya mereka kesulitan untuk melakukan penyesuaian gaji, apalagi dengan posisi bahwa nantinya tarif yang dikenakan atau terancam dengan tarif 30 atau bahkan 40% pada Jepang itu kemungkinan akan mempersulit perusahaan-perusahaan untuk menambahkan upah ke mereka. Ya, kita tinggal tunggu. Ini juga termasuk ancaman yang serius dan kita ingin tahu dalam detik-detik terakhirnya apakah akan terjadi kesepakatan apa tidak. Sampai sejauh ini perwakilan dagang masih tetap berkutat dengan negosiasi. Nah, sementara itu keputusan OPEC di akhir pekan kemarin memutuskan untuk kenaikan produksi 548.000 dari sebelumnya cuma 411.000. Ini dengan catatan ternyata secara keseluruhan dari sejak kenaikan itu dicetus di bulan Maret, berarti sudah sekitar 80% dari 2,2 juta barrel per hari pemangkasan sukarela yang dilakukan di era COVID yang lalu itu mulai terurai kembali atau mulai kembali ke pasar lebih tepatnya. Jadi pasokan sudah mulai ya sedikitnya ada pemulihan ya. Nah, cuman sebagian besar memang kenyataannya itu adalah dari Arab Saudi. Nah, kemudian apa sih alasannya yang membuat mereka menaikkan produksi tersebut? Alasan yang pertama adalah prospek ekonomi global yang menurut mereka itu mulai stabil. Kemudian yang kedua adalah fundamental pasar yang sehat, artinya mungkin tingkat permintaan sudah mulai sedikit pulih. Nah, dan ketiga adalah persediaan minyak yang rendah. Jadi itu pula yang membuat kenapa Trump sangat kekeh untuk membuat Arab Saudi atau mendorong Arab Saudi memompa lebih banyak.
Jadi kalau kita lihat dari sini kelihatannya apa yang diinginkan Trump dari sejak bulan Januari pelantikannya itu hampir bisa dibilang tercapai. Dan berarti kita tinggal lihat nih ke depannya apakah dia akan dapatkan harga minyak lebih murah. Karena 2 minggu lalu tidak salah Trump sempat mengatakan bahwa SPR, cadangan minyak strategis milik Amerika, baru akan diisi kalau ternyata didapatkan harga yang relatif katakanlah murah menurut versi Amerika. Saya menduga ini mungkin kelihatannya kita harus menunggu sampai level di bawah $50 supaya Trump memutuskan untuk membeli ataupun mengisi ulang SPR mereka. Tapi kalau tidak, ya kita tinggal tunggu ya apakah ini efektif apa tidak untuk menekan setidaknya mengimbangi dampak tarif kepada inflasi. Karena itu yang dikhawatirkan oleh Powell dan kawan-kawan di Fed. Oke, so far ada berita geopolitik yang mungkin akan menjadi pertanyaan. Apakah geopolitik ini tidak berpengaruh pada pasar untuk saat ini? Oke, ada dua kondisi, ada dua berita geopolitik yang saya dapatkan. Yang pertama adalah Israel yang mulai menyerang kembali ke target-target yang diduga atau dicurigai sebagai sarang teroris, yaitu di Yaman. Kemudian yang kedua adalah Rusia yang akhir pekan kemarin didapatkan kabar bahwa mereka melakukan serangan kembali ke Ukraina menggunakan drone. Padahal di tengah-tengah pembicaraan antara Rusia dan Ukraina dengan tentunya pedangannya adalah Donald Trump. Makanya Trump sempat mengatakan kecewa dengan Rusia ya. Tapi pada dasarnya kalau saya lihat di sini kita mungkin belum melihat ada dampak signifikan kepada pasar. Anda bisa lihat pagi hari tadi harga minyak kecenderungannya adalah gap down. Kemudian juga itu adalah dipicu oleh keputusan OPEC di akhir pekan. Sama sekali kita tidak melihat itu adalah dampak dari geopolitik. Kalaupun terjadi kenaikan swing high seperti saat ini, saya rasa harga belum menunjukkan ekstrim agresivitas pergerakan gara-gara geopolitik. Jadi bagi saya ini belum akan direspon atau mungkin sama sekali tidak direspon. Jadi fokusnya tertuju kepada tarif. Deadline tarif yang dikhawatirkan adalah memicu melemahnya permintaan kembali sehingga harga minyak akan relatif turun. Yang kedua yaitu dianggap tidak mengancam pasokan. Jadi kalau misalkan ternyata dari perang-perangan ini tidak ada sampai menutup Selat Hormuz atau bahkan menutup pasokan secara global, saya rasa itu tidak akan sangat berpengaruh kepada market. Dan terakhir tentunya dampak dari keputusan OPEC kemarin. Jadi intinya geopolitik akan saya abaikan dan market juga kelihatannya sampai saat ini tidak melakukan ataupun merespon hal tersebut ya. Jadi fokusnya adalah tarif deadline untuk Amerika. Oke, fokus minggu ini ada 4 titik poin yang saya ungkap di sini, yaitu tarif, tentunya deadline di tanggal 9 Juli. Kemudian ada data CPI dari China dan juga Jerman. Saya rasa dari China ataupun Jerman ini juga akan memberikan efek ya, terutama untuk mata uang euro ataupun untuk indeks saham Hang Seng tentunya. Kita ingin tahu sejauh apa inflasi itu tergerak, dan kalau misalkan positif harusnya kita akan lihat kenaikan untuk Hang Seng. Tapi kalau misalkan turun, kita akan lihat Hang Seng akan negatif turun. Kemudian FOMC minutes. Yang perlu saya ingatkan di sini adalah minutes, bukan meeting, bukan juga keputusan suku bunga. Jadi kita tidak bisa mengatakan ini adalah keputusan suku bunga. Jadi yang saya ingin tekankan di sini adalah FOMC minutes ini adalah risalah atau kesimpulan atau ya mungkin catatan penting dari FOMC Juni kemarin. Jadi apa yang akan disampaikan itu kurang lebih adalah pengulangan dari apa yang disepakati di pertemuan Juni. Jadi tidak akan ada kesepakatan ataupun keputusan suku bunga di situ. So saya bisa abaikan ini karena kita akan menuju kepada tarif, lagi-lagi tarif. Kemudian yang terakhir adalah GDP dari zona Eropa atau zona Inggris lebih tepatnya. Di sini kita akan lihat apakah GDP sudah mulai sedikit tumbuh atau mungkin berbalik positif atau tidak. Karena dari Inggris sendiri sempat mengalami perlambatan ekonomi. Kalau iya, berarti kita akan lihat posisinya mungkin pound sterling akan relatif terbebani sehingga akan cenderung negatif untuk minggu ini. Tapi semua ini tertuju kepada tarif, dan saya ingatkan kembali fokus dalam waktu dekat sampai at least di bulan Agustus. Mungkin kita akan bicara tentang kemungkinannya dari tarif, kemudian inflasi, kemudian juga dari FOMC meeting. So, Jackson Hole Symposium di bulan Agustus saya rasa kita harus cantumkan ini sebagai agenda terdekat yang perlu kita tinjau. Kira-kira nasib dari emas bagaimana? Apakah minggu ini akan terjadi kenaikan atau justru kita akan lihat penurunan karena tidak ada data ekonomi atau bahkan kebijakan tarif? Itu yang akan kita bahas nanti sore di live streaming.